Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang lagi gabung, lagi nonton, saya doakan semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah masuk hari ke-36. Jadi inilah kondisi meong atau pus atau kucing hari ke-36 setelah melahirkan. Buat yang baru gabung, kalau kepengen ngerti proses lahiran, keluarnya kucing dari perut kucing menuju ke alam dunia fana ini, udah saya syuting semua ya, dari hari pertama sampai sekarang udah saya bikinin playlist, tinggal diputer doang ya buat yang mau studi penelitian atau membandingkan. Kalau saudara-saudara punya kucing lupa umurnya, bisa dibandingkan dengan kucing ini ya, khususnya kucing kampung. Kalau kucing ras beda lagi ya, soalnya beda jenis. Kucing itu pertumbuhan dan perkembangannya itu berbeda-beda. Kondisi indukan udah mulai membaik tuh, udah gemuk kembali karena anakannya ya itu udah dikasih makan, jadi dia netenya nggak kuat banget. Sang induk ini pun netenya ini dikasih jarak tuh, udah gembul kan, tuh udah gembul, pipinya gembul, tangannya juga udah gembul lagi nih, kaki gembul tuh lah, kaki, ekor tuh, ekor silit itu udah kering tuh, silitnya apa yang buat lahiran itu udah kering lagi. Perut juga gembul tuh, tahu sendiri kan, perut gembul. Jadi untuk indukan ini ya, untuk menyusuinya di hari ke-36 dengan kondisi anak 3 sehat semua, itu udah dikasih jarak sama indukannya sendiri. Jadi paling lama kira-kira 10 menit, 5 menit sampai 10 menit itu indukannya udah kabur. Jadi saya ngamatin itu seperti itu ya, nggak nyampe 10 menit lah, paling 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit, paling lama 9 menit biasanya udah kabur. Dan tidurnya juga udah nggak sama anakannya lagi. Kemungkinan dia indukannya udah tahu ya kalau anakannya udah dikasih makan. Pas zaman belum dikasih makan, dia mah netenya sampai tertidur, sampai kurus banget ya. Saudara-saudara bisa lihat di hari-hari sebelumnya, itu hari ke 25 lah, 24, 25 itu udah kurus kering indukannya. Sekarang ini udah gembul lagi, udah kayak majikannya ya, Ibu Kasiatia As atau Lady Queen itu ya, udah gembul kembali, udah selesai menyusuinya di jarak, udah gembul lagi. Tuh lagi jilat-jilatin anak, itu lagi membersihkan kutu-kutu anak, lagi bercanda juga tuh. Anaknya ingin bercanda sama indukan. Itu si Mas Hapidnya pindah-pindah netenya, karena Mas Hapid netenya rosak, begitu habis pindah lagi, itu kan ada 8 asinya tuh. Jadi punting meong itu ada 8, jadi kalau habis pindah dengan kondisi anak 3. Kalau kondisi anakan 1 beda lagi ya, soalnya zaman dahulu kala saya pernah piara lahiran ada 4 kalau nggak salah, tapi yang 3 mati, tinggal 1 itu di full ASI sampai 2 bulan. Jadi nggak dikasih makan sampai 2 bulan itu kuat, karena cuma 1 doang. Lah ini 3 kuat-kuat netenya, jadinya indukannya ya tahu sendiri lah, nggak kuat lama-lama. Coba matiin tuh berapa menit dia kuat menyusui. Tapi dia sayang banget tuh indukannya sama anakannya dijilat-jilat gitu ya, dibersihin
Kalau cara Lady Queen itu dimandiin, digosok-gosok. Cuma ini kan kucing, jadi nalurinya beda dengan manusia, dengan Lady Queen itu beda. Tuh Lady Queen ngerawat anak kayak gitu, kadang diomelin, tapi ngomelinnya itu tujuannya bagus. Kalau Meong sih nggak ngomelin Meong. Meong itu udah pakai naluri, pakainya naluri Meong. Ini bentar lagi nih kemungkinan Rahman Gili-Gili datang. Dengar suara saya lagi rekaman. Rahman Gili-Gilinya datang. Ya nih beneran datang. Ntar ya jangan ditangkepin Meongnya. Lagi di syuting. Ntar kalau udah selesai syuting. Jadi ini Meong ini sebenarnya mau buat mainan sama Rahman sama Murti, istilahnya mau disayang lah, mau dirawat, mau ditangkep buat mainan, tapi lagi di syuting. Ya ntar dulu ya Man, sabar Man. Rahman Gili-Gili sabar. Iya sabar Man, sabar, ntar dulu ya, itu lagi nete, ntar kalau udah selesai nete nggak apa-apa. Iya nunggu selesai. Jadi ini mau diambil ya, ntar dulu ya, nunggu selesai nete. Kalau udah selesai nete mah nggak masalah ya buat mainan. Soalnya sekarang itu netenya ya itu sudah dibahas dari kemarin, itu kira-kira 5 sampai 9 itu udah nggak kuat netein tuh dikejar indukannya tuh. Itu lagi ngejar indukannya. Dikejar, itu enggak ada yang ngejar, ada yang enggak, itu juga sebenarnya ngejar tuh dikejar tuh, itu indukannya tuh dikejar, dia pergi nggak mau. Soalnya kalau netain terlalu lama itu menurut cerita dari Lady Queen ya si pusing. Sebenarnya sih saya sih nggak tahu pusing apa enggak, soalnya yang pernah netain itu Lady Queen. Ya menurut Lady Queen pusing lah, mungkin kalau buat push Meong sama kali ya, kalau netain terlalu lama itu pusing, nutrisinya habis. Ya udah boleh tangkap situ, udah boleh tangkap aja Meongnya. Jadi ini udah selesai nete, jadi boleh ditangkap sama Rahman. Nama Rahman Gili-Gilinya boleh ditangkap. Pada masuk kolong. Itu si Markoneng atau Nona Koneng itu namanya. Itu Nona Koneng tuh, itu Ii. Si Mas Sapitnya lagi diambil sama Rahman. Bentar lagi masuk, itu biasanya itu masuk ke kolong Ii. Tuh masuk kolong mau. Kalau jam-jam segini emang jam masuk kolong, tadi kebetulan pas lagi netes jadi pada keluar. Soalnya indukannya itu nggak bisa masuk ke kolong, nggak muat. Jadi kolong itu buat sembunyi anak-anak kucing ya dari ancaman kucing besar ya, karena di sini banyak kucing besar yang singgah ke sini juga. Tuh, itu mau masuk ke kolong. Tuh lagi bersih-bersih sendiri ya. Jadi umur 36 ya, hari ke-36 itu udah bisa merawat diri Meong. Tuh. Itu Markoneng, si Nona Ii nya udah masuk kolong. Tuh lagi belajar berburu juga itu, yang gigit-gigitin karpet. Itu kalau dibiarin lama-lama karpetnya sobek juga. Cakar-cakar. Jok motor saya udah jadi korban. Udah pada habis buat ngasah kuku sama indukan, sama angkatannya indukan itu 4 dulu, karena yang paling kuat ini Meong As, jadi yang lain pada diusir sama Meong As. Pas Meong As hamil mau beranak itu diusir semua. Pas awal-awal hamil sih belum pada diusirin, tapi begitu mau lahiran itu yang 4 diusir, digigitin. Tinggallah Meong As. Tuh. Itu lihat si siapa ini? Saya tangkep lah si Meong, siapa ini namanya? Meong Ii. Tangkep masuk kolong lagi.
ntar masuk kolong lagi tuh. Kalau si Meong Markoneng itu emangnya suka di situ. Jadi kalau misalnya Rahman mau nangkep atau Murti mau nangkep, dianya masuk sembunyi. Jadi kolong itu selain buat sembunyi dari predator, sembunyi dari Murti juga tuh. Nona Ii-nya tuh ada di dalam kolong tuh. Tuh. Kalau Rahman nggak bisa ngambil di situ, saya sendiri juga susah. Nah, itu Markoneng sama Ii. Tuh digigitin tuh, lama-lama sobek karpetnya. Tuh lagi di kolong itu sembunyi. Itu kalau tidur di situ. Jadi kalau liputan yang season pertama itu emang saya tangkepin biar mudah liputnya. Soalnya kalau liputan satu-satu cek kesehatan gini susah. Lagi liput ini satu masuk kolong, satu gimana tahu, ini kan beda-beda kan. Tuh Rahman kili-kilinya tuh mau diambil, berarti itu lagi mau diambil. Kalau lagi nggak mau biasanya dia masuk ke kolong. Nah, oke ya guys, berhubung Rahman kili-kilinya udah di sini ya, mungkin liputan cukup sampai di sini ya, karena nggak bakalan bisa dilanjutin. Orang meongnya mau buat mainan tuh, mau disayang-sayang sama Rahman kili-kili. Buat yang nonton sampai selesai, saya doakan lagi semoga saja rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Buat yang belum subscribe ya, minta bantuannya di subscribe, karena liputan ini ya buat perawatan meong itu nggak disubsidi oleh pemerintah. Jadi sampai detik ini ya, ini bulan November tahun 2023, itu Menteri Peternakan, Menteri Pertanian dan Perikanan itu belum kesini, belum ikut merawat meong, belum ngasih pakan meong, belum mandiin meong juga. Jadi saudara-saudaraku semua ya, kalau kepengen donasi merawat meong jarak jauh, silahkan di subscribe ataupun di like, di share juga alhamdulillah. Mau ngasih super tank, amin ya robbal ngalamin ya. Kalau ngasih super tank buat ngerawat meong-meong ini, itu perawatnya itu pawang meongnya si Rahman sama si Murti. Jadi yang ngasih makan itu Rahman sama Murti. Emang sengaja kalau saya ngasih makan itu dikasih Rahman sama Murti biar deket sama meong, biar bisa nerusin saya ya ngerawat meong, karena saya kan lama-lama tua ya. Kalau udah tua ya diganti yang muda ya, biar punya generasi perawat meong. Itu perawat meong penerus ya. Kalau saudara-saudara mau ngasih super tank ya alhamdulillah banget lah. Subscribe juga alhamdulillah. Oke, sekian ya, sampai di sini.